Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam di awal jumpa adalah pengikat doa dan silaturahmi yang wajib diuntai di setiap perjumpaan hamba Allah mukmin di muka bumi ini. Kali ini tim Jejak Islam menyambangi sahabat muslim di sudut Kabupaten Belu, tepatnya di daerah Atapupu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat yang tinggal berbaur menyatu di pesisir Atapupu merupakan daerah yang lengang, tentram, dan mendamai. Masyarakatnya bermata pencarian sebagai pedagang dan nelayan, selalu merangkai toleransi yang manis dalam dakwahnya. Masjid Nurul Huda yang berdiri kokoh membentengi pegunungan kecil di Atapupu adalah bukti wujud cinta kasih toleransi yang indah di pelosok Belu. Keberadaan Nurul Huda sejak tahun 1973 menjadi pusat kegiatan umat Islam Atapupu, sekaligus sebagai pengikat kasih bagi masyarakat di Kecamatan Kalkuluk Mesak, Atapupu, Belu. Baik kehadiran Masjid Al-Huda Atapupu yang berdiri sejak tahun 1973, keberadaan masjid ini sebagai rumah besar umat Islam yang berada di Atapupu dan sekitarnya. Karena di Kecamatan Kalkuluk Mesak ini hanya terdapat satu masjid dan ini menjadi pusat kegiatan umat Islam. Keberadaan Masjid Al-Huda Atapupu ini juga tidak sebatas untuk pelayanan terhadap umat Islam, tetapi bisa juga kita terbukti dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan umat lintas agama. Ada kerja bakti, kemudian ada penyediaan beras murah dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada kedukaan dan lain-lain, kita semua terlibat aktif di situ. Berbagi dengan sesama disikapi sebagai kebutuhan, karena secara tidak langsung menjalin kebersamaan adalah wujud cinta kasih untuk terus peduli bagi sesama tanpa memandang golongan, status sosial, ras, suku, ataupun agama. Ya, alhamdulillah ini adalah hari rayanya umat muslim dan ini merupakan ibadah yang Allah haruskan kepada kita bagi orang-orang mampu yang untuk berkurban. Yang pada dasarnya, pada sejarahnya adalah ketika Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Allah bentuk dalam hal kegiatan ibadah, yaitu melakukan kurban, yaitu kurban hewan-hewan sapi, kambing, dan sebagainya. Namun ini adalah ibadah yang Allah perintahkan tidak hanya untuk langsung kepada Allah, namun juga ada nilai sisi sosialnya di sini. Artinya ketika orang muslim yang mampu untuk melakukan ibadah sembelih kurban, maka orang-orang yang kurang mampu bisa berbagi di sini. Dan di sini indahnya dalam hal kurban tersebut. Alhamdulillah kami di sini selain kepada berbagi kepada muslim, juga berbagi kepada non-muslim. Yang ini adalah sarana dakwah kita di sini, mengajak agar bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah berbagi kepada sesama manusia untuk alam. Merangkai kasih sayang tidak hanya dengan kata-kata,
Namun ibadah berbagi seperti saat kami berkunjung ke Atapupu adalah dakwah yang menyentuh. Dengan menyampingkan jarak antar sesama. Tak pandang bulu yang namanya berbeda, tapi bagaimana rasa peka dan turut peduli mampu ikut merasakan kesulitan orang lain. Kami coba mengambil inisiatif dengan membentuk, di awal itu kami bentuk tabungan kurban selama 1 tahun. Selama 1 tahun, di tahun yang pertama tuh alhamdulillah bisa berjalan dan terkumpul 14 orang sehingga bisa ada 2 ekor sapi. Namun di tahun berikutnya karena keterbatasan waktu, SDM yang ada juga sehingga pada akhirnya dan mungkin juga karena kesadaran berkurban sudah mulai ada, ketika selesai Idul Fitri kami sudah mulai bergerak untuk menyiapkan dana untuk dijadikan sebagai kurban nanti sehingga alhamdulillah setiap tahun itu tuh terus bertambah. Banyak cara untuk mencintai Allah, tidak hanya semata berhari raya, tetapi dengan empati merasakan kesulitan orang lain adalah wujud ketajaman iman sesungguhnya. Pribadi yang peduli tak memikirkan pamrih, hanya mengharap ridho Sang Azza wa Jalla di ars tertingginya. Pemuda berketurunan Arab, Bang Fahmi, begitu ia dipanggil, tidak hanya menjalani profesi sebagai seorang penyuluh agama, tetapi ia juga sebagai seorang juru sembelih hewan halal, turut melayani dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang penyuluh agama non-PNS di kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Namun aktivitas yang saya lakukan ini tidak hanya ketika saya sebagai penyuluh itu saja. Saya mulai menjadi penyuluh sejak 2012 yang lalu, tetapi aktivitas ini sudah saya jalankan sejak sebelum menjadi penyuluh dan itu saya merasa sebagai sebuah kebutuhan pribadi bagi saya, kepuasan pribadi bagi saya ketika mampu melayani dan memberi yang lebih bagi sesama. Allahumma hadzi minka walaka, bahwasanya ya Allah ini kurban adalah darimu dan untukmu. Maka fataqabbal minni, maka terimalah kurbanku. Jadi ketika kita berkurban, alangkah afdalnya adalah kita yang melakukan sembelih sendiri. Jikapun kita tidak ragu untuk melakukan sembelih, maka kita bisa dibimbing atau diminta tolong oleh para juru sembelih halal, insya Allah seperti itu, dengan melakukan akad ketika itu. Berbagi, bersedekah bukan masalah puja-puji, tetapi Allah melihat niat dan ikhlasmu, sejauh mana rasa peduli dan takut akan ketetapan Allah di yaumil akhir kelak. Sebagai hamba Allah, kita semua sama, tidak mengenal batasan umur dan seperti apa dirimu. Bukan hanya yang tua, tetapi anak-anak dan remaja wajib punya andil untuk menggenggam pahala. Ya, alhamdulillah pemuda yang kita lihat sehari-hari walaupun mereka tidak begitu aktif dalam ibadah sholat 5 waktu dan lain-lain, tetapi ketika ada momen-momen seperti ini mereka cukup kita ajak lewat mungkin dengan grup WA yang kita buat ataupun bisa penyampaian dari orang per orang. Alhamdulillah mereka memiliki semangat yang tinggi untuk terlibat di dalam kegiatan. Tidak hanya kurban ini saja, banyak kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti hitanan massal ataupun pelayanan bakti sosial lainnya, mereka cukup aktif terlibat. Ini tim kesehatan yang suruh buat saya. Jadi untuk kami orang tua ini kami tanamkan yang baik pada mereka.
Ya, jadi kami selalu memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang kami lakukan sekarang ini pun kami melakukan seperti orang-orang tua dulu lakukan. Dan sekarang kami lakukan, Anda lihat. Kalian lihat ini diteruskan kembali. Seperti sekarang ini sudah jalan. Seperti kami ini hanya tuturi handayani saja. Kami berdiri dan pantau mereka kerja. Dan itu sudah, alhamdulillah mereka sudah bagus jalan. Semua tak terlepas dari tutur dan teladan para tetua. Kaum belia tumbuh dalam rangkulan kemajemukan. Berbaur dan saling hormat adalah bukti petuah serta contoh yang telah diberikan. Apa yang telah kami tanamkan sebagai orang-orang tua kami yang sekarang sudah kepada kami kepada mereka ini, jangan sampai di kemudian hari ada cacat. Kami harapkan pada mereka supaya di kemudian hari itu jangan sampai apa yang telah kita berbuat hari ini tercoreng di kemudian hari. Itu yang kami jaga terus menerus dalam kemajemukan yang ada di Atapupu ini. Jadi kami lakukan hal ini, kami selalu koordinasi dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di sini bahwa kami hari ini kami jalankan ini sehingga jangan sampai ada tendensi di luar bahwa ini umat muslim ini begini tidak. Jadi kami selalu tanamkan yang keterbukaan terhadap anak-anak kami sehingga ke depan itu mereka lakukan seperti apa yang kami lakukan hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala kebaikan yang dilimpahkan. Subhanallah, suri, tauladan indah. Demikian dicontohkan Nabiullah Muhammad SAW. Jangan ragu dalam bersedekah, karena yang demikian tidak akan mengurangi harta. Telah tertulis dalam kitab Allah, Al-Quran Nur Karim. Jika kamu menampakkan sedekahmu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 271. Ya, ke depan semoga semakin banyak yang menyadari pentingnya berkurban ini. Dengan harta yang kita miliki, kemampuan yang ada pada diri kita, kita semakin sadar sehingga angka kurban setiap tahunnya terus meningkat dan bisa menyentuh aspek lapisan masyarakat lain yang selama ini mungkin belum tersentuh lewat program kami. Dengan berkorban, mampu mendekatkan jarak dengan Sang Khalik. Juga berkorban, mampu menghapus dosa-dosa bagi seseorang yang berkorban atau berbagi dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Ta'ala. Rasulullah pun bersabda, sedekah, berkorban, atau berbagi dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hewan-hewan kurban di sini tidak hanya untuk dari hewan-hewan kurban lokal, namun kita bekerjasama dengan TBN, Kurban di Batas Negeri, yang mana
mereka itu dari luar-luar pulau. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang Kalimantan, bahkan dari NTB dan sebagainya. Artinya mereka juga peduli terhadap kaum muslim di perbatasan negeri ini. Dan kelebihan lagi adalah ketika kita melakukan kurban, tidak hanya untuk saudara-saudara kita yang hidup, tapi yang meninggal pun kita bisa akadkan, niatkan untuk mereka bisa melakukan sembelih kurban. Jadi ketika saudara-saudara kita yang meninggal, maka kita sembelih niatkan untuk orang-orang yang almarhum dan almarhumah, maka pahalanya akan mengalir terus menerus. Amal jariyah di sini. Sebanyak bulu-bulu hewan yang disembelih. Insya Allah seperti itu. Dari semua yang ini tidak satu Harapan kami adalah yang terbaik ketika ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita niatkan juga tidak hanya untuk Allah, tapi kita bisa berbagi terhadap sesama. Berkurban memang menjadi amalan wajib bagi yang mampu. Namun tak menutup kemungkinan bagi siapa saja yang berniat tulus untuk berbagi. Indahnya suasana kebersamaan yang kami jumpai di pesisir Atapupu menjadi ingatan yang kan terus membekas. Sapi nomor 10. Masjid Nurul Huda berdiri kokoh dalam dakwah yang membumi di tanah Atapupu. Setiap yang bernafas kan menghadap Robnya kelak di kehidupan yang abadi. Dan di setiap niat yang baik kan mulus menemukan jalannya. Senyumlah saudaraku di bingkai perbedaan. Bahagia itu jika saling menyempurnakan di dalam perbedaan. Kunci hati dalam akidahmu, karena bagaimanapun lakum dinukum waliyadin adalah yang istimewa. Keragaman syiar Islam yang indah di perbatasan Indonesia dan Timor Leste tidak hanya bergema dan mendamai di pesisir Atapupu, tetapi di ibu kota Belu yakni Atambua pun mampu menoreh corak indah perkembangan Islam dengan sentuhan toleransi yang harmonis. Nampak berdiri kokoh Masjid Al-Hidayatullah Atambua yang berdiri menawan di tengah-tengah pasar baru Atambua.
Pemandangan arsitektur masjid mampu menciptakan bingkai nan elok dipandang mata yang membius, serta Masjid Hidayatullah yang berdiri di tengah-tengah pemukiman warga Atambua yang majemuk adalah contoh syiar Islam yang khas dari Nusa Tenggara Timur. Sedikit bergeser ke tengah kota akan kita jumpai sebuah masjid yang memiliki identitas bangunannya adalah Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua yang terletak di Simpang 5 Atambua, Belu. Masjid tua yang merupakan poros syiar Islam pertama di Belu, Atambua, merupakan masjid agung yang dibangun di lahan seluas 3.590 meter persegi. Dengan luas bangunan 391 meter persegi. Di Masjid Agung Al-Mujahidin ini terdapat Taman Pendidikan Al-Quran anak-anak dan remaja, serta majelis taklim ibu-ibu pun rutin dilakukan. Pesona syiar di pelosok negeri, rukun dan damai dalam perbedaan adalah harga mati.